merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Di tengah landscape yang gersang dan tertutup abu vulkanik, harapan perlahan tumbuh kembali bermula dengan adanya upaya rehabilitasi yang dilakukan dengan menanam tumbuhan pionir. Tumbuhan pionir menjadi salah satu jenis tumbuhan yang tangguh yang mampu hidup di kondisi ekstrim dan memperbaiki struktur tanah. Tanaman pionir memiliki akar yang kuat dan daya adaptasi tinggi, sehingga mampu membuka jalan bagi kehidupan baru. Di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, tanaman pionir berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah, menahan erosi, menyimpan air, dan menciptakan naungan bagi jenis-jenis tanaman lanjutan. Adapun beberapa jenis tanaman yang digunakan dalam rehabilitasi di Taman Nasional Gunung Merapi, yaitu tanaman puspa, tanaman berasan, tanaman loa, tanaman bawangan, dan tanaman kirinyo. Tanaman yang digunakan untuk rehabilitasi lahan pasca erupsi yang pertama yaitu tanaman berasan. Tanaman berasan atau Tarenoidea wallisi termasuk dalam famili Rubiaceae, genus Tarenoidea, spesies Tarenoidea wallisi. Tanaman ini memiliki peran penting dalam konservasi dan rehabilitasi kawasan, termasuk di Taman Nasional Gunung Merapi. Tanaman berasan ini merupakan tanaman yang toleran terhadap tanah yang miskin hara, berbatu, dan kering. Tanaman ini mampu tumbuh di tanah yang terpapar abu vulkanik dan material lahar pasca erupsi. Tanaman berasan menjadi vegetasi asli yang mampu bertahan di kondisi ekstrim dan kembali tumbuh setelah erupsi. Fungsi ekologis tanaman berasan yaitu mengikat tanah dan membentuk struktur komunitas tumbuhan, serta potensinya mendukung keanekaragaman hayati lokal. Tanaman pionir selanjutnya yaitu tanaman loa. Tanaman loa adalah tanaman yang termasuk ke dalam famili Moraceae, genus Ficus, dan merupakan spesies pohon yang dapat tumbuh hingga sekitar 10-16 meter. Tanaman loa ini sering muncul secara alami pada lahan bekas erupsi karena bijinya yang tersebar luas oleh burung ataupun kelelawar. Acuknya ini memberikan tebu, mengurangi suhu tanah, dan membantu tanaman lain tumbuh di sekitarnya sebagai fungsi fasilitator dan suksesi ekologis. Terasa daun tanaman loa ini memperkaya bahan organik tanah. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman puspa dengan nama latin Schima wallisi, merupakan jenis pohon anggota famili Leaceae, genus Schima, spesies Schima wallisi DC Court, yang dikenal sebagai salah satu tanaman endemik dari Taman Nasional Gunung Merapi yang tingginya mampu mencapai 30-40 meter. Tanaman puspa sebagai tanaman pionir berperan dalam rehabilitasi lahan pasca erupsi Gunung Merapi karena memiliki daya adaptasi tinggi terhadap cuaca ekstrim dan fluktuasi kelembaban. Akar tanaman puspa yang kuat mampu dalam membantu menstabilkan tanah yang terdegradasi dan mampu memperkuat struktur tanah pada lereng untuk mencegah erosi. Tanaman kirinyo. Tanaman kirinyo dengan nama latin Chromorrhaena odorata L memiliki beberapa fungsi penting dalam lahan pasca erupsi di Taman Nasional Gunung Merapi. Fungsi dari tanaman kirinyo sendiri meliputi yang pertama, membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat erupsi dengan cara menyediakan bahan organik melalui daun dan ranting yang jatuh, sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah dan membantu menjaga kelembapan. Tanaman kirinyo memiliki kemampuan menyerap logam berat yang terkandung dalam tanah pasca erupsi. Tanaman kirinyo juga mampu menghasilkan unsur N dengan bersimbiosis dengan bakteri pengikat N di dalam tanah. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman bawangan. Tanaman bawangan dengan nama ilmiah Disocilum deciflorum merupakan salah satu spesies pohon lokal yang bernilai ekologis tinggi. Di kawasan seperti Taman Nasional Gunung Merapi dan hutan tropis dataran rendah hingga pegunungan di Indonesia, tanaman ini memiliki potensi besar dalam rehabilitasi lahan pasca erupsi karena karakteristik biologis dan ekosistemnya. Tanaman bawangan ini menjadi pohon lokal yang cocok untuk rehabilitasi lahan pasca erupsi karena memiliki daya adaptif terhadap tanah vulkanik, membantu membentuk kembali struktur tanah dan hutan, serta mendukung keanekaragaman hayati dan ekonomi ekosistem lokal.